Anda masih bersama dengan Kasih Paham di BTV. Kita sedang berdiskusi mengenai pro dan kontra KUHP baru yang disahkan oleh parlemen kita beberapa waktu yang lalu. Saya ingin ke Bang Habibur Rahman sekarang yang sudah bergabung dengan kita dengan sambungan online. Bang Habib, bener nggak sih kalau masyarakat tuh bilang bahwa ada yang menuduh ini undang-undang yang baru ini, KUHP yang baru ini minim sosialisasi dan tidak mendengarkan pandangan masyarakat katanya. Gimana Bang Habib? Ya, pertama saya juga prihatin ya dengan redaksi acara ini yang memang sejak awal sudah tidak adil ya. Dalam pengantar Anda tadi bilang sebagian besar masyarakat ya menolak, kemudian sebagian besar pasal bermasalah. Saya mau tahu angkanya dari mana, yang ilmiah saja gitu kan disampaikan. Tapi udahlah ya, kita bicara yang lebih substansi. Pertama soal prosedur sampai jadinya KUHP yang baru ini. Sudah sering sekali disampaikan ya pada saat paripurna, pada saat sosialisasi bahwa RKUHP ini bermula tahun 1963, di mana ada keinginan untuk mengganti KUHP bikinan penjajah Belanda ya, yang sudah berlaku sejak tahun 18 sekian, hampir 150 tahun. Lalu proses yang paling konkret adalah di tahun 2015, di mana dimulai pembahasan dan berakhir di tahun 2019 telah disepakati pada tingkat pertama. Tingkat pertama di DPR artinya sudah disepakati, tinggal dibawa ke paripurna tahun 2019. Tapi karena adanya unjuk rasa terkait dua undang-undang waktu itu, KUHP dan Undang-Undang Pemasyarakatan oleh Pak Presiden Jokowi ditunda. Ya, lalu masuk periode 2019-2024 kembali dibahas, tidak langsung dibahas. Ada waktu sampai tahun 2020 ini dibiarkan untuk dibicarakan oleh publik, untuk dibahas oleh publik yang memiliki atensi dan lain sebagainya, dipersilakan datang di DPR. Baru mulai lagi dibahas di tahun 2020 sampai akhirnya ya di bulan Juli 2022 ada dua undang-undang operan atau undang-undang carry over yang dibawa ke DPR. Yang satu bulan Juli 2022 Undang-Undang Pemasyarakatan disahkan, tapi RKUHP tidak langsung disahkan. Pemerintah meminta untuk sosialisasi kembali. Tapi faktanya apa yang terjadi? Pemerintah bukan hanya mensosialisasikan RKUHP tempo itu, tetapi juga menyerap aspirasi dan merubah pasal-pasal berdasarkan serapan aspirasi di belasan kota waktu itu. Ya, jadi tidak hanya sosialisasi tapi merubah pasal-pasal. Banyak sekali pasal yang dirubah. Sampailah di awal bulan November ya. Seharusnya waktu itu pengesahan diputar lagi sekali lagi untuk menyerap aspirasi. Saya ingat ada dua yang besar waktu itu adalah Dewan Pers, lalu Aliansi Reformasi Hukum Nasional, merupakan koalisi dari beberapa LSM-LSM yang concern terhadap perubahan KUHP ini. Bukan hanya sosialisasi, tapi penyerapan aspirasi. Kalau Pak Topan Damanik mengikuti ya pasal 100 soal hukuman mati, itu panjang dialognya, karena ada dua kekuatan ekstrim. Yang satu tidak ingin hukuman mati tetap dipertahankan di masyarakat, yang satu ya kelompok lain ingin dihapuskan sama sekali. Sampailah kompromi pasal 100 ya, di mana kata dapat dihilangkan di hukuman mati itu, pasal hukuman mati itu berdasarkan masukan sejumlah LSM, pakar HAM dan lain sebagainya ya. Nah, lalu sampailah KUHP yang ada saat ini. Kalau Anda katakan ini sebagian besar pasal bermasalah, saya minta tunjukkan ini Pak Pangeran, yang mana? Yang mana coba? Ya kan, kalau sebagian besar dari 600 pasal berarti 300 sekian. Kalau sebagian besar yang mana 300 sekian pasal. Jadi saya pikir kita juga perlu mengedukasi masyarakat ya. Ada beberapa hal yang sangat fundamental di KUHP ini. Yang pertama, perubahan besar yaitu bagaimana cara kita berhukum, pasal 36. Konsep hukum sebelumnya di KUHP penjajah Belanda adalah kita hanya menganut pendekatan monistik, artinya pemenuhan unsur-unsur delik. Orang dipenjara hanya karena pemenuhan redaksi pasal. Kalau Anda mau paham konkretnya adalah kasus Ahmad Dhani misalnya. Saya lawyernya waktu itu, 2018.
Dia dipenjara hanya karena mengatakan sekelompok orang adalah idiot. Menurut redaksi pasal 28 ayat 2 junto 45 ayat 2 ITE itu memenuhi. Tapi kalau dilihat adakah mens reanya, adakah niatnya Pak Ahmad Dhani untuk mengadu domba? Tidak ada dan tidak bisa dibuktikan. Tapi Anda tahu berapa puluh orang yang dipenjara dengan pasal 28 ayat 2 dan 45 ayat 2 ITE. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Ini undang-undang yang mengantarkan Habibana Rizik Syihab ke penjara karena dituduh menyebarkan berita bohong. Baik, ya. Bang Habib. Tapi ada nggak pembuktian mens reanya? Nah, dua undang-undang yang paling berbahaya dan paling banyak memakan korban ini tidak berlaku dengan disahkannya undang-undang KUHP baru dan tidak bisa dipakai untuk mengkriminalisasi orang dengan adanya pasal 36 KUHP. Oke. Baik. Ya, nanti dulu dong, saya belum selesai, gitu loh. Tadi kan Anda bertanya, Siap. gitu kan? Gimana Bang Habib? Banyak sekali jadi pasal-pasal yang fundamental. Kalau Anda tanya urgensinya, sebagaimana tema acara ini, tentu lebih banyak manfaatnya KUHP ini disahkan daripada ditunda. Karena apa? Undang-undang pasal asas monistik ya yang berlaku dengan KUHP yang lama. Bang Habib, kita waktu masih panjang, nanti kita akan kembali lagi ke Bang Habib, tenang aja. Itu terus memakan korban hari ke hari, gitu loh. Iya. Iya nggak? Ada dua pasal yang tersisa soal penyampaian aspirasi. Pasal siap. Oke, baik. Penghinaan martabat presiden. Baik, oke, Bang Habib. Martabat presiden. Baik, terima kasih banyak. Saya nanti mau emphasize lagi poin tersebut ke Bang Habib, tapi saya mau minta pendapatnya dari Pak Tovan dulu. Tadi ini sudah mendengarkan sosialisasi dari masyarakat juga, udah mendengarkan pasal-pasal yang sudah disahkan, ini mendengarkan masukan juga. Tapi ada poin-poin apa sih tadi Pak Tovan belum sempat tuh mengelaborasi apa yang potensi bermasalah Pak Tovan? Ya, yang banyak dipersoalkan belakangan ini itu tetap soal kebebasan ya. Ada pasal-pasal yang terkait dengan misalnya institusi kepresidenan, kemudian institusi negara yang lain, itu pasal-pasal itu dikhawatirkan. Ya. Tapi ini juga berkait dengan bagaimana kultur hukum kita selama ini. Kita tahu bahwa sekian puluh tahun terakhir ini juga banyak sekali peristiwa-peristiwa dengan pasal-pasal tertentu orang dipidanakan kan, karena dia berbeda pendapat dengan kekuasaan. Jadi kemerdekaan atau kebebasan orang menjadi oposisi memang dalam kultur hukum kita belum terlalu diakomodasi dengan baik. Sehingga memang wajar saja ada orang yang masih khawatir dengan pasal-pasal itu, meskipun sebetulnya telah terjadi dialektika. Tadi saya katakan, saya setuju dengan Saudara Habibur Rahman bahwa perjalanannya sudah sangat panjang. Bahkan 1 tahun terakhir saya mendengar sendiri terjadi dialektika yang cukup tajam, ya, dalam juga, di berbagai kota, menghadirkan aktivis, menghadirkan para pakar dari berbagai mazhab hukum juga di Indonesia. Orang-orang ahli pidana ini kan punya mazhab-mazhab sendiri ya. Ada yang terlalu liberal misalnya, tapi juga ada yang lebih konservatif. Mereka ketemu semua dan difasilitasi dengan sangat baik saya kira. Yang saya jadi pertanyaan saya, kenapa masih tetap ada pasal-pasal yang kemudian menimbulkan perdebatan, padahal kita sudah demikian panjang waktunya diberikan ruang untuk misalnya saling berdebat, mendapatkan masukan. Khusus misalnya pasal tentang HAM berat ya, memang agak sejak awal waktu saya masih mimpin Komnas HAM juga kami mempersoalkan itu. Misalnya kenapa? Karena pasal yang ada sekarang di KUHP ini dia menandaskan tidak berlaku surutnya ya, kasus itu. Jadi pelanggaran-pelanggaran HAM berat masa lalu itu kalau menggunakan pasal ini tidak bisa digunakan. Padahal itu berbeda dengan Undang-Undang 26 tahun 2000 yang dia tidak mengenal kadaluarsa ya. Pelanggaran HAM berat itu atau kasus HAM berat itu tidak mengenal asas kadaluarsa. Perbedaan-perbedaan ini memang harus disinkronisasi lagi nanti dalam praktek hukum kita. Kenapa? Karena tadi seperti Pak Iskan katakan, ini sudah ketok palu. Betul. Pilihan kita cuma bagaimana kita mengimplementasikannya. Kalau ada yang masih keberatan, tentu saja bisa melalui satu prosedur lain, yaitu GR. Nah, itu kita lihat di sana. Kalau seandainya setelah GR masih tetap ada pasal yang kontroversial, maka kita melihat kepada implementasi atau praktek hukum kita, supaya aparat penegak hukum kita itu tidak semena-mena. Kan kita juga punya persoalan nih dengan overcrowded di penjara. Itu concern kami. Overcrowded, Iya, 5 tahun saya jadi ketua Komnas HAM, itu kerjasama dengan Menkumham, dengan yang lain-lain, itu salah satunya dengan kepolisian. Jangan nanti pasal-pasal ini tidak menyelesaikan masalah overcrowded itu. Padahal saya tahu persis Pak Menkumham kita ini punya policy ya, supaya melakukan satu reformasi ya sistem kepemidanaan kita sehingga tidak terlalu banyak orang atau tidak terlalu mudah orang dipenjarakan. Tapi bisa di dalam praktek hukum nanti itu kita akan pastikan itu berjalan dengan sebaik-baiknya gitu. Pak Iska, soal ini sudah disahkan, sudah di paripurna kemarin. Jadi walaupun memang kemarin
ya sempat ada ketidaksetujuan, ya pada akhirnya ini sudah disahkan dan hanya ya mendukung lah Pak ya. Berarti ya gimana? Posisi Pak Iskan dan juga fraksi. Iya, secara sistem hukum kita kan memang itu sudah disahkan kan. Itu sudah menjadi produk hukum kan. Tapi kan kita boleh dong membuat satu melakukan literasi, pembelajaran kepada masyarakat. Yang kita khawatirkan tadi itu disalahgunakan karena pasal karet, itu kan berarti semacam peringatan sama pihak siapapun yang jadi pemimpin ke depan itu kan. Kita harus wanti-wanti dari awal-awal. Dan itu yang paling penting, karena menurut saya namanya penghinaan itu kan itu moral, etika, akhlak. Ya kan? Maka etika akhlak itu dia tidak masuk ke sidang. Kalau yang saya paham ya. Makanya kan setiap organisasi dibuat dia badan etika, karena kalau namanya hukum kan harus ada kepastian. Kalau saya yang pelajari nih, yang namanya dosa itu ya, dosa ataupun kesalahan kan ada tingkatannya. Dosa kecil, dosa menengah, dosa berat gitu ya. Kalau kita dosa kecil itu nggak perlu kita masukin ke dalam undang-undang kan. Tapi bukankah harusnya kalau ini kita undang-undang apalagi hukum pidana Pak ya, pelanggaran sekecil apapun memang harusnya ada dasar hukumnya gitu. Perkara ditindak apa enggak kan urusan nanti. Tapi bisa saja umpamanya dikasih dia bayar apa gitu kan, bisa juga. Kalau harus dimasukin bayar denda. Ini 3 tahun penjara bukan masalah sederhana, Bung. Orang korupsi cuma 2,5 tahun dia penjara, masa orang mengkritik 3 tahun di penjara. Nah, dalam prinsip keadilan, saya tidak ahli hukum ya, tapi adil enggak kan gitu. Tapi kan ada batas yang bebas, yang jelas saya rasa Pak, antara penghinaan dan kritik gitu. Gimana cara kita bedain? Menghina itu, kalau yang paling sejarah itu babul akhlak. Jadi akhlak itu tugas para ulama, mendidik mereka. Sama anak kita tidak berakhlak juga kadang-kadang. Itu tugas kita mendidik dia. Itu karakter, tidak gampang, ya kan? Jadi yang masuk ke ranah hukum itu harus yang terukur. Menghina umpamanya, Mas ngomong ke saya, Pak Iskan itu nggak ada kerjaan, nggak pernah turun gitu. Saya merasa tersinggung, saya adukan. Memang belum tentu dihukum kan? Ya, ada proses pembuktian. Tapi semudah itu kalau orang memenjarakan orang. Maka kemarin waktu pasal dulu saya panjangnya undang-undang tentang kekerasan seksual. Salah satu yang nggak saya setuju itu adalah dosa-dosa kecil mau mereka masukkan undang umpamanya gini. Ada seorang perempuan lewat, dia melakukan satu aksi menghina perempuan lah, umpamanya cuk katanya. Memang nggak sopan ya kan? Tapi itu diadukan, dia menganggap itu adalah kekerasan seksual kepada dia karena dia dihina, masukkan ke penjara. Masa anak-anak muda yang nongkrong di pinggir jalan itu bersiul untuk manggil seorang cewek, tiba-tiba dipidana masuk penjara. Nah, itu yang saya maksud. Tapi kalau si ceweknya merasa tersinggung gimana, Pak? Merasa tersinggung, maka jangan kita kasih dia undang-undang itu harus dia masuk penjara. Ini babul akhlak itu. Cukup ustadz-ustadz aja ngajari dia, orang tuanya, ya kan? Anak yang nggak sopan, kalau pokoknya kalau nggak mau sopan, saya pukul. Masa begitu? Anak itu kan. Jadi kalau akhlak tuh jangan diatur di undang-undang, harus gitu, jangan, Pak. Undang-undang harus jelas ya batasnya gitu, Pak. Etika. Makanya kan kita di DPR itu kan ada etika. Katakanlah saya seperti dibilang dianggap terlalu tinggi suaranya. Itu kan etika. Oke, saya minta maaf, nggak masalah. Baik. Makasih Pak Iskan. Saya mau bertanya kepada Bang Habib, betul nggak nih? Saya mau minta pendapatnya nih. Kalau yang masalah akhlak, yang masalah yang kecil-kecil kayak tadi itu jangan diatur di dalam undang-undang, itu urusannya alim ulama aja, urusan akhlak jangan diatur sama negara. Tapi sebelum Bang Habib jawab, kita akan segera kembali dulu. Tunggu yang satu ini kita dengarkan jawaban Bang Habib. Tetap bersama kami di Kasih Paham.